Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ada beberapa penyesalan di dalam Al-Qur'an Allah gambarkan bagi manusia. Tidak ada lagi penyesalan itu hanya meminta kepada Allah diberikan kesempatan hidup di dunia untuk bersedekah. Bahkan banyak ayat-ayat yang menggambarkan seperti itu. Penyesalan-penyesalan itu sudah tidak berguna. Bahkan di dalam beberapa ayat Allah mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai Tuhanku, tolong beri kesempatan aku hidup di dunia barang semenit pun. Hanya untuk apa? Hanya ingin bersedekah. Bahkan ada sahabat yang sakaratul maut, beliau mengucapkan 3 ucapan. Walau bid ba'id, jikalau ini jauh, katanya. Yang kedua, kalau semuanya. Yang ketiga, penyesalan-penyesalan ini Allah berikan kepada kita sebagai wasilah pelantara kita berpikir bahwa hidup ini hanya sebentar. Kehidupan yang sebentar ini tidak ada lagi kecuali hanya untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita lupakan ada karunia yang Allah berikan pada kita yang Allah tidak berikan pada orang lain. Namun kita merasa karunia ini milik kita dan hasil karya kita. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada yang mempunyai perasaan bahwa ini tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan rizki kepada kita itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Ada di antara kita yang dilebihkan, ada di antara kita yang Allah kurangkan. Ini tidak ada lagi kecuali hanya untuk merasakan satu sama lain. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-ghina laisa kasratil arad, walakinna gina nafsi. Orang kaya itu bukan kasratil arad, bukan banyak al-arad, bukan banyak harta, akan tetapi ghina nafsi, yang dia kaya akan hatinya. Kenapa Allah menggunakan kalimat al-arad? Al-arad itu adalah artinya sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang tidak bisa dipertahankan, itu al-arad namanya. Makanya Rasul mengatakan al-ghina laisa kasratil arad. Orang kaya itu bukan yang banyak al-arad. Kenapa? Karena harta itu tidak bisa kita pertahankan. Ketika Allah mengambil, akan semudah Allah memberikan kepada kita. Ada sebuah kejadian ketika dulu waktu gempa bumi terjadi 4 tahun yang lalu. Kami rombongan jamaah pengajian mengantarkan bantuan. Tempatnya dulu di Pengalengan. Semua yang dapat musibah berkumpul di masjid. Sebelum bantuan itu kami bagikan, maka saya sendiri yang menyampaikan pembekalan kepada orang-orang atau saudara kita yang dapat musibah. Di antara percakapan itu ada satu pasang suami istri tidak mau bersatu. Dia duduk di pojok. Setelah beres lalu kami hampiri suami istri itu. Agak lumayan sepuh. Ketika saya hampiri, saya tanya, kenapa tidak mau bersatu? Beliau menjawab, Ustaz, kita keur ngahulang. Kunaon bet ngahulang apa? Kenapa mesti melamun? Ustaz, bibi lintik apa teh selama 22 tahun nabung
22 tahun dugikeun ka nanjeur bumi agreng mah henteu ngan lumayan we. 22 tahun dia membangun rumah. Apa hanya bisa sampai sekarang mendiami dan menikmati rumah itu hanya 1,5 tahun. Yang 22 tahun hanya beberapa menit Allah hancurkan. Apa pelajarannya? Kata beliau bertanya pada saya. Saya jawab, pelajarannya adalah agar Bapak Allah tinggikan derajat dengan musibah ini. Nah, hadirin rahimakumullah, teman-teman yang saya hormati, ini sebuah pelajaran. Ketika Allah yu'ti wallahu qabidu, ketika Allah memberi, maka Allah pun akan mengambil. Ketika Allah memberi, lalu kita tunaikan pemberian Allah dengan hak-hak Allah yang Allah cantumkan di dalam aturannya, maka ketika Allah mengambil, maka Allah mengambil dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diberi oleh Allah keluasan segalanya, lalu kita tidak tunaikan hak-hak Allah, maka Allah qabadha akan mengambil dengan disisakan rasa sakit yang kita rasakan. Nah, sebelum itu terjadi, maka Rasulullah SAW mengatakan, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun bersedekah dengan sepotong kurma. Walau hanya dengan sepotong kurma. Ini merupakan sebuah anjuran dari Rasulullah SAW. Sebelum hari itu tiba, maka tunaikanlah semua hak yang Allah berikan kepada kita. Karena kewajiban kita itu hanya menunaikan hak Allah dari semua hak-hak yang telah diberikan pada Allah, pada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua, hanya sedikit. Dari 100% hanya dikeluarkan 2,5%. Itu zakat. Sedekah ada yang lebih, ada yang kurang. Bergantung pada diri kita. Namun ketika itu tidak diberikan, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki cara untuk mengambil semua itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, Allah mempermudah kita agar kita meyakini apa yang diyakini oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, simpanlah harta di genggaman tanganku, jangan kau simpan harta di dalam hatiku." Karena kalau harta disimpan di dalam hati, maka sukar untuk mengeluarkan itu. Kenapa? Karena punya perasaan ini milik kita. Tapi kalau disimpan di genggaman tangan, maka lepas begitu saja tanpa terpikir apapun. Begitupun Allah memberi kepada kita, dan begitupun Allah mengambil pada diri kita. Maka tunaikan hak Allah, depositkanlah kehidupan kita untuk mengabdi pada Allah. Yang Allah katakan, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan amwal, harta dulu didahulukan, bukan anfus. Kenapa? Karena anfus, berjihad atau tidak berjihad, bersedekah atau tidak bersedekah, tetap mati. Tapi kalau harta tidak kita keluarkan dengan sesuai yang telah ditetapkan, maka harta itu tetap keluar. Tetap keluar. Cuman nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah telah menentukan jalan di mana harta itu mesti keluar. Untuk itu ada sebuah kesempatan yang Allah berikan pada kita, terutama untuk jariyah, agar harta kita mengocor walaupun kita sudah meninggal. Insyaallah kami sedang membangun masjid di Cipatik, yaitu di perumahan Bumi Citra Indah. Jikalau teman-teman, saudara-saudara ingin berjariah, silahkan. Insyaallah kami akan amanahkan, dan jariah itu menjadi milik kita. Karena Allah tidak akan salah menulis, dan Allah tidak akan salah menggerakkan hati seseorang. Karena ketika Allah menggerakkan hati seseorang, maka tidak ada yang bisa menahan ketika Allah sudah menetapkan.
la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang Allah berikan pada kita. Namun ketika Allah menahan kemanfaatan itu dari kita, maka tidak ada yang bisa memanfaatkan harta kita karena Allah menahan itu. Hidup ini pilihan, maka kesempatan ini merupakan kesempatan yang tidak akan Allah berikan kedua kali. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.